Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas misteri gudang angker penuh harta karun yang dilihat oleh salah satu teman kelas Detektif Boy, di mana Mitsuhiko, Ayumi, dan Genta berusaha mengungkap misterinya tanpa bantuan Conan, alias berusaha membuat Conan mengakui kekalahan dalam analisa kasus. Akan tetapi Detektif Boy dibantu oleh seseorang sehingga Conan tetap tidak mengakui mereka. Yang menarik di sini terdapat mekanisme unik dari peninggalan era Bakumatsu, yaitu trik ruang tersembunyi yang dulu dipakai untuk mengelabui musuh. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-571 sampai 572 nampak di sebuah distrik Beika. Takuma, salah satu teman kelas Detektif Boy, sedang bermain petak umpet dan tak sengaja melihat sebuah gudang tua. Lalu dia pun naik ke pohon untuk melihat dalam gudang itu melalui jendela. Dan ternyata gudang tersebut penuh dengan harta karun. Keesokan paginya di sekolah SD Titan, nampaknya Ayumi, Mitsuhiko, dan Genta sedang mengulas pencapaian Detektif Boy selama ini, mulai dari kasus kebakaran kontrakan hingga kasus di Batu Naga Ikaku. Di saat itu Haibara berkomentar bahwa semua pencapaian tersebut dilakukan oleh Conan. Seharusnya Detektif Boy lainnya berusaha lebih semangat dan tidak mengandalkan Conan terus-menerus. Ketika pulang sekolah, Mitsuhiko bercerita mengenai gudang angker yang dilihat Takuma dan berencana menyelidikinya. Karena setelah Takuma turun dari pohon dan memberitahukan adanya seorang bersembunyi di gudang penuh harta kepada pemiliknya, ketika dicek ternyata gudang tersebut kosong. Tentu saja gudang tersebut memiliki misteri yang membuat Detektif Boy penasaran dan ingin menyelidikinya. Ringkas cerita, usai mampir ke kantor Detektif Mori untuk menitip tas, mereka segera pergi ke gudang angker. Dan memang pada kenyataannya gudang tersebut kosong. Di saat Conan masuk duluan dan memperingatkan pada yang lain agar hati-hati karena gelap, Conan justru terjatuh. Di saat itu Conan menemukan jejak kaki yang mengarah ke ujung dinding, di mana terdapat sebuah sempoa besar. Sejak sampai di gudang, Detektif Boy lainnya selalu memfoto apapun dengan alasan sebagai dokumentasi. Conan pun awalnya tidak begitu memikirkannya. Kemudian Conan melihat gudang tersebut dari jendela belakang bangunan. Di saat itu Conan nampak terkejut karena melihat harta karun dan langsung bergegas untuk masuk ke gudang itu melalui pintu depan lagi. Akan tetapi gudang itu setelah dibuka ternyata kosong. Yang menarik di sini, Ayumi, Genta, dan Mitsuhiko telah meletakkan lencana Detektif Boy mereka di 3 lokasi berbeda. Namun hanya milik Mitsuhiko yang telah hilang. Di sini Conan berasumsi bahwa gudang tersebut punya mekanisme tersembunyi dan kuncinya terletak pada sempoa di ruang tersebut. Selain itu, Conan nampaknya menyadari keanehan bentuk pintu gudangnya dan perbedaan langit-langit dari jendela saat Conan mengecek kembali jendela itu dari luar. Selain itu, Conan nampaknya mulai terganggu dengan tingkah Detektif Boy lainnya yang berlagak selangkah lebih maju dari pengamatan Conan. Pada akhirnya Conan menelpon Agasa dan Kobayashi untuk memastikan apakah mereka yang telah membantu Detektif Boy lainnya dalam penyelidikan gudang angker itu. Namun baik Kobayashi maupun Agasa menyatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun dengan alasan sibuk sendiri. Kobayashi sedang rapat sedangkan Agasa sedang masak untuk makan malam. Conan pun bertanya kepada pemilik rumah dan ternyata gudang itu merupakan salah satu peninggalan era Bakumatsu yang dirancang oleh Shimizu Kichimon, si Master Trap. Mengetahui hal tersebut, Conan nampak tersenyum dan tahu kunci membuka ruang tersembunyi gudang itu. Pemilik rumah menyuruh Detektif Boy keluar gudang karena hari mulai gelap dan menyuruh mereka pulang.
Di saat yang sama, detektif boy yang lain nampak senang melihat balasan SMS dari seseorang. Ternyata seorang inspektur datang ke gudang itu dan sedang mencari pelaku perampokan. Di sini Conan berkata bahwa dia tahu di mana perampok tersebut. Yang berbeda di sini saat Conan berusaha menjelaskan, Mitsuhiko, Ayumi, dan Genta secara bergantian menyerobot berdeduksi di hadapan inspektur. Mulai dari keanehan jumlah anak tangga di pintu masuk gudang, adanya sempoa besar, jendela belakang yang jarak ke langit-langitnya berbeda antara luar dan dalam, serta jejak lencana detektif boy milik Mitsuhiko yang diletakkan berdiri di dinding secara ajib sempat menghilang, namun tiba-tiba terjatuh dari langit-langit. Meski berhasil menjelaskan semua keanehan dan mekanisme adanya ruang tersembunyi, nampaknya detektif boy tidak tahu cara menemukan ruang tersembunyi tersebut, sehingga Conan yang melanjutkan. Conan meminta inspektur untuk memanggil 2 polisi agar berjaga di depan pintu. Detektif boy lainnya juga disuruh menunggu di luar gudang. Conan menjelaskan bahwa gudang yang dirancang oleh Master Trap itu kuncinya berada di sempoa besar. Hanya perlu menggeser beberapa biji sempoa tersebut untuk membentuk nama si Master, yang bisa diambil dari katakana, hiragana, atau bahkan kanji. Dan Conan mengarahkan inspektur. Biji sempoa tersebut digeser sehingga membentuk kata Mizu. Detik kemudian jendela dan pintu gudang itu tertutup dan terjadi getaran dari suara katrol. Di saat itu langit-langitnya turun perlahan. Usai pergerakan langit-langit terhenti, Conan mencari pintu dan berhasil naik ke ruang tersembunyi. Diikuti inspektur. Mereka pun berhasil menangkap pelakunya. Meski pelaku berhasil ditangkap, inspektur merasa bingung bagaimana cara mereka keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata alasan pintu gudang itu terdapat ukiran linear di tengahnya karena terdapat mekanisme lain untuk membuka setengah pintu. Dan ternyata pelakunya ini dulu pernah bekerja di rumah itu sebagai tukang kebun dan mengetahui mekanisme trap gudang tersebut. Usai itu, Ayumi, Genta, Mitsuhiko nampak berbangga karena kali ini mereka berdeduksi hampir menyeluruh. Conan hanya membantu membukakan ruang tersembunyinya saja. Meski demikian, Conan nampak bersikap biasa karena sudah tahu detektif boy lainnya telah dibantu seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Hattori Heiji. Ceritanya saat detektif boy mampir ke kantor detektif Mori untuk menitip tas. Di saat itu Heiji datang dan mendengar celoteh mereka yang berusaha memojok Conan, sehingga Heiji membantu mereka. Yang membuat Conan semakin sewot adalah detektif boy percaya dengan Heiji karena Heiji ini dianggap gurunya Conan. Heiji menunjukkan foto Conan yang membungkuk di depan Heiji, bukti bahwa Heiji ini gurunya Conan. Padahal foto itu hanya ulah iseng Heiji saja.